Beliau bangun, beliau baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Nah, Bapak Ibu, kemudian sampaikan juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bila Rasul berbaring di tempat tidurnya pada setiap malam, beliau kumpulkan kedua telapak tangannya, lalu meniup keduanya dan dibaca pada keduanya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian disapunya seluruh badan yang dapat disapu dengan kedua tangan itu. Mulai dari kepala, muka, bagian depan dari badan, beliau lakukan sebanyak 3 kali. Nah, ini satu kebiasaan Nabi juga, Bapak Ibu. Beliau itu meniup kedua tangannya, membaca 3 qul, kemudian setelah itu diusapkan ke seluruh anggota badan beliau, dari kepala, tangan, kaki, semua yang dapat dijangkau oleh kedua tangan beliau. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbihisma rabbikal a'la rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Pada subuh ini Allah masih memanjangkan umur kita, memberikan kepada kita kehidupan, dan kita bersyukur kepada Allah. Kita gunakan nikmat kehidupan itu untuk mentaati Allah, dimulai dari pelaksanaan salat subuh berjamaah seperti yang kita adakan saat sekarang ini. Bapak Ibu, inilah nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh seorang hamba, dan betapa beruntung orang-orang yang rajin melaksanakan sholat subuh. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah selalu datangkan kita sholat subuh berjamaah di masjid, terutama di Masjid Jami' kita ini, dan mudah-mudahan Allah datangkan pula kita di akhirat nanti ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajaran, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Nini Mama, alim ulama Cadia Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kababarito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang selalu standby mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya seluruh jamaah Masjid Jami', tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab
Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Dan sekarang kita masuk babu ma jaa fi sifati naumi Rasulillah, bab tentang bagaimana tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha maqja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-aymana wa qala rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Sesungguhnya Nabi bila berbaring di tempat tidurnya, beliau letakkan telapak tangannya yang kanan di bawah pipi kanannya seraya berdoa, Rabbi qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadak. Wahai Tuhan, peliharalah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan seluruh hamba-Mu. Jadi Nabi kalau tidur Bapak Ibu itu menghadap ke kanan, beliau berbaring di atas telapak tangan kanannya, diletakkan di bawah pipi kanannya, seperti itu. Inilah kebiasaan Nabi, tidur itu menghadap ke kanan. Kemudian hadis berikutnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia bercerita, kana Nabi idza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu wa ahya, wa idza tayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nabi apabila berbaring di tempat tidurnya, beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini doa yang biasa kita baca sebelum tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa amut. Dan bila beliau bangun, beliau baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini doa sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Nah, Bapak Ibu, kemudian sampaikan juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bila Rasul berbaring di tempat tidurnya pada setiap malam, beliau kumpulkan kedua telapak tangannya lalu meniup keduanya dan dibaca pada keduanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian disapunya seluruh badan yang dapat disapu dengan kedua tangan itu, mulai dari kepala, muka, bagian depan dari badan, beliau lakukan sebanyak 3 kali. Nah, ini satu kebiasaan Nabi juga Bapak Ibu, beliau itu meniup kedua tangannya, membaca 3 qul, kemudian setelah itu diusapkan ke seluruh anggota badan beliau, dari kepala, tangan, kaki, semua yang dapat dijangkau oleh kedua tangan beliau. Nah, ini sebagai bentuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah tidak akan tidur sebelum beliau meniup, dan apabila beliau hendak tidur, ditiupnya tangannya. Tatkala Bilal datang kepada beliau dan memberitahu waktu sholat, beliau pun berdiri dan sholat padahal beliau tidak berwudu lagi. Nah, jadi pernah satu masa Nabi itu sholat subuh dan dalam keadaan wudunya masih ada begitu. Beliau bertahan dalam wudunya dan beliau selalu meniup. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila Rasulullah akan berbaring di tempat tidur, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, memberi kecukupan dan memberi tempat bernaung. Sebab banyak orang yang tidak mendapat kecukupan dan tempat bernaung. Dan hadis yang terakhir Bapak Ibu dari Abu Qatadah, sesungguhnya bila Nabi istirahat dalam musafirnya di malam hari, beliau berbaring ke sebelah kanan. Dan bila beliau beristirahat dari musafirnya menjelang subuh,
beliau tegakkan lengannya dan diletakkannya kepalanya di atas tangannya. Nah, jadi kalau waktu subuh sudah dekat, maka Nabi itu tidurnya tidak berbaring seperti itu, tapi seperti ini Bapak Ibu. Nah, koditagaan, kemudian beliau seperti ini. Nah, tapi kalau waktu malam masih panjang, maka beliau tidurnya seperti itu, beliau berbaring. Tapi kalau waktu subuh sudah dekat, supaya tidak terlalu pulas nanti tidurnya, maka beliau tegakkan. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, maka inilah sifat tidurnya Rasulullah. Yang pertama, beliau selalu menghadap ke kanan, dan ini juga sudah dibuktikan secara kesehatan begitu, bahwa itu yang terbaik menghadap ke kanan. Adapun menghadap ke kiri itu ada jantung di sebelah kiri itu dan ada pengaruhnya seperti itu. Itu tidak baik bagi jantung kalau menghadap ke sebelah kiri. Apalagi tengkurap. Nah, jadi Nabi itu tidak pernah tidur tengkurap Bapak Ibu. Madok ke lantai gitu kan. Nabi itu tidurnya sebelah kanan begitu. Kemudian beliau selalu membaca doa di awal dan di akhir. Nah, ada beberapa doa tambahan yang beliau sampaikan tadi. Nah, kemudian beliau itu tidurnya Bapak Ibu tidak lama. Nah, beliau cepat tidurnya dan cepat pula bangunnya. Ini yang mesti kita teladani juga. Setelah selesai Isya, beliau itu kalau tidak ada kegiatan, beliau langsung tidur. Sehingga nanti di waktu subuh cepat pula bangunnya. Jam 2, jam 3 sudah bangun dan bisa melaksanakan sholat tahajud. Nah, kita tabaliak Bapak Ibu. Itu lambe lalunyo, lambe pulau jagonyo ya kan. Sunnah Nabi cepat tidur, cepat pula bangunnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saketek yang bisa Ambo sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.